Perkenalkan, saya perawat Atika Sekar yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya, boleh disebutkan namanya? Nama saya Tania Yudhya Putri. Mbaknya suka dipanggil siapa ya? Tania. Baik, Mbak Tania. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Rasanya saya masih kesel nih. Oh, kesel ya Mbak. Dari data yang saya bacakan, Mbak suka marah-marah. Kira-kira apa nih penyebab Mbak marah-marah? Masa iya? Saya kan mau handphone. Saya udah jawab tapi nggak dibeli-beliin. Besok mulu. Ya kan jadi kesel. Oh, jadi karena Mbaknya pengen handphone ya Mbak. Terus kalau Mbak lagi marah, apa sih yang suka Mbak lakukan? Ya kalau diri ya sebenarnya saya banting, terus saya sering ngelakuin. Kalau Mbak membanting piring seperti itu, Mbak suka merasa rugi nggak? Rugi sih. Piringnya kan pecah. Jadinya saya nggak bisa makan, soalnya nggak ada piring. Kalau Mbak sedang marah seperti itu, biasanya gejala yang Mbak rasakan seperti apa sih? Maksudnya apakah suka napasnya terasa terengah-engah, atau tangan Mbak suka refleks mengepal, atau bagaimana? Iya sih, saya suka napasnya tuh kayak itu, terus kamu juga sering ngomong. Baik, setelah ini kita akan latihan untuk mengontrol marah Mbak ya, supaya Mbak tidak melukai diri Mbak sendiri dan Mbak tidak melukai orang lain. Kira-kira waktunya menunjukkan selama 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, marah itu apa sih? Jadi marah itu emosi yang normal ya Mbak, tapi kalau tidak dikendalikan itu bisa berbahaya, bisa membahayakan Mbak ataupun orang lain. Jadi tujuan latihan ini itu untuk menyalurkan amarah Mbak ya Mbak, agar Mbak lebih aman dan mengurangi ketegangan dan mencegah tindakan yang membahayakan Mbak dan orang sekitar Mbak. Baik, saya akan menyiapkan bantalnya terlebih dahulu ya Mbak untuk latihan Mbak. Jadi nanti kita akan latihan menggunakan bantal ini ya Mbak. Yang pertama, Mbak bisa memposisikan Mbak dengan posisi yang nyaman ya Mbak. Apakah dengan duduk Mbak merasa nyaman? Sudah nyaman. Baik, kalau sudah nyaman, setelah Mbak merasa nyaman, Mbak bisa mengambil nafas dalam, lalu tahan dan hembuskan lewat mulut ya Mbak. Setelah melakukan nafas dalam, Mbak bisa memukul-mukul bantal ini dengan sambil membayangkan apa sih yang memicu Mbak marah. Apakah Mbak sudah paham? Sudah. Baik, bisa dicoba ya Mbak. Saya akan memandu. Mbak bisa mulai tarik nafas dalam melalui hidung ya Mbak. Bisa dimulai Mbak. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, lalu hembuskan. Selanjutnya Mbak bisa memukul-mukul bantal sambil membayangkan hal yang memicu Mbak marah ya Mbak. Baik, bisa dicoba Mbak. Baik, tarik nafas lagi Mbak.
mata lalu membisikkan. Baik, saya rasa Mbak sudah melakukan latihan ini dengan baik ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan latihan ini? Apakah lebih lega atau bagaimana? Ya sih, lega gitu. Mbak bisa melakukan latihan seperti ini di saat Mbak merasakan marah atau emosi ya Mbak. Mbak bisa melakukannya secara mandiri sesuai dengan yang saya ajarkan tadi. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Baik, saya kira sudah cukup latihan hari ini. Kita akan bertemu lagi besok ya Mbak pada pukul 9 sampai selesai. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana ya Mbak? Di sini aja nggak apa-apa. Baik, di sini aja ya. Besok kita akan melakukan latihan yang kedua, yaitu menyampaikan dengan cara yang baik. Apakah Mbak setuju? Iya, setuju. Saya kira sudah cukup. Saya izin pamit undur diri terlebih dahulu ya Mbak. Mbak bisa melakukan aktivitas yang lain. Assalamualaikum. Salam.